Halo guys, nama saya Michael Vandino dari kelas 11 IPS Sekolah Napana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 faktor penyebab konflik sosial. Apa saja 4 faktor penyebab konflik sosial tersebut? Yang pertama, ada perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan 4, perubahan sosial yang terlalu cepat. Nah, yang pertama, perbedaan individual, yang dimana setiap manusia itu adalah individu yang unik, yang tidak pernah ada kesamaan yang mutlak antara seseorang dengan orang yang lain. Nah, ketika terjadinya interaksi antar individu, terjadinya perbedaan perasaan, pendapat, tujuan dan keinginan yang menimbulkan konflik sosial tersebut terjadi. Nah, setiap pihak yang berkonflik akan berusaha melenyapkan lawannya, baik secara simbolik maupun tidak, untuk dapat memenangkan kepentingannya. Sebagai contoh, adanya pesta musik yang dilakukan pada malam hari di kampung. Nah, sebagian individu akan merasa senang dengan adanya pesta musik tersebut. Namun anggota masyarakat yang memiliki bayi kecil atau hanya memiliki waktu istirahat pada malam hari saja akan merasa terganggu. Nah, pastinya ada perbedaan pendapat. Nah, yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan. Dengan latar belakang budaya yang berbeda, apalagi di Indonesia ini beraneka ragam, dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individual dalam sebuah kelompok. Nah, bahkan dalam sekelompok itu yang sama tidak tertutup kemungkinan adanya perbedaan kebudayaan. Karena setiap budaya itu, lingkungan keluarga yang membesarkan setiap individu itu berbeda-beda. Nah, ukuran yang dipakai oleh sebuah kelompok tidak akan sama dengan kelompok yang lain. Nah, perbedaan ini dapat menimbulkan sikap etnosentrisme sebagai sikap bahwa kelompok sendiri itu adalah kelompok yang paling baik. Nah, biasanya itu disertai dengan meremehkan kelompok lain. Dari hal ini tuh pastinya menyebabkan konflik sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kebudayaan. Nah, sebagai contoh, dalam suatu perumahan itu terdapat kelompok berasal dari desa dan dari kota. Yang pada kelompok dari desa tuh ingin mengadakan sistem ronda. Dengan latar belakang kebudayaan mereka yang selama mereka alami itu, namun bertentangan dengan kelompok yang berasal dari kota yang menolak adanya polisi ronda atau sistem ronda. Nah, karena mereka itu menganggap dengan sudah adanya satpam itu sudah cukup. Nah, jadinya ada perbedaan kebudayaan itu bisa menyebabkan konflik sosial. Yang adanya perbedaan kepentingan. Pada konflik sosial ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dapat terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Yang pada dasarnya itu setiap individual atau kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terhadap sesuatu. Jika kepentingannya dibenturkan, maka yang terjadi adalah pertarungan untuk menentukan kepentingan yang lebih dimenangkan. Yang kita bisa dilihat dalam OSIS untuk melakukan debat dan dalam calon presiden yang akan kita lihat bagaimana pendapat-pendapatnya. Dan juga dalam penghakiman yang kita bisa lihat dari pendapat dan bukti-bukti untuk kepentingan yang lebih dimenangkan. Nah, perbedaan kepentingan itu bisa menjadi suatu faktor penyebab konflik sosial. Yang keempat, adanya perubahan sosial terlalu cepat, yang dimana dengan perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mendadak akan menciptakan keguncangan proses sosial di dalam masyarakat. Pada faktor ketidaksesiapan dan terkejut masyarakat jadi pentingnya perubahan itu dapat berpengaruh pada bergantinya sistem nilai yang berlaku. Nah, hal ini terjadi karena setiap individu atau kelompok memiliki cara yang berbeda dalam menanggapi perubahan sosial tersebut. Ada yang bisa beradaptasi, ada yang menolak, dan sebagainya. Nah, adanya individu atau kelompok yang awalnya itu mendapatkan keuntungan atas sistem nilai terdahulu, kemudian setelah terjadinya perubahan sosial justru dirugikan.
Nah, sebaliknya ada pula yang individu atau kelompoknya tuh awalnya tuh dirugikan, kemudian diuntungkan karena perbedaan cara pandang atas perubahan sosial inilah yang dapat menimbulkan konflik sosial. Sehingga kalau misalnya ada orang yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial ini, maka akan tertinggal dan menjadi suatu permasalahan sosial atau seperti kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Nah, jadi 4 faktor itu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari konflik sosial tersebut terjadi. Nah, berikut adalah 4 faktor sosial. Sekian dari saya, terima kasih.